Ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 2, Studio 1, Lantai 2, Gedung Star FM di Jalan MD Lama Panjabungan. Pagi Madinah Pagi. Bersama saya Ika Rodiah Putri, dan di hari ini, hari Senin 31 Mei 2021, kita kembali ya talk show interaktif bersama Ibu NS Farida Esket sebagai penyuluh BNN, dan sudah ada di studio. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ya. Pagi menjelang siang, iya. Yap. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat ya Dek. Alhamdulillah sehat. Nah, kembali lagi ya sahabat Star FM, kita membicarakan BNN karena ini bersama BNN maksudnya, berbincang lagi bersama BNN, dan kita akan membicarakan narkotika agar sahabat Star FM terhindar dari narkoba dan sejenisnya ya Bu. Dan kalau boleh tanya Bu, mungkin ada beberapa sahabat Star FM yang belum paham banget nih mengenai narkoba. Narkoba itu apa sih Bu? Oke. Jadi saya sapa dulu semua pendengar Star FM dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan protokol kesehatan apabila Anda berada ataupun melakukan kegiatan di luar rumah ya. Karena wabah pandemi ini belum usai, jadi kita harus sama-sama melakukan upaya pencegahan. Nah, sobat-sobat cegah semuanya, para pendengar Star FM dimanapun sobat-sobat semua berada, seperti yang ditanyakan Dek Rizky, Dek Ika tadi, sebenarnya narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi apakah narkotika termasuk narkoba? Termasuk ya. Jadi di narkoba itu ada tiga yang terdiri dari maksudnya narkoba itu singkatan dari tiga bagian ya, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ya. Jadi kalau di narkotika dan psikotropika itu sudah ada undang-undang yang mengatur penyalahgunaannya ya. Jadi misalnya kalau seseorang tersebut menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, itu bisa dipidanakan, bisa pidana penjara, bisa juga pidana denda. Nah, untuk bahan adiktif ini dia belum ada peraturan yang mengatur penyalahgunaannya. Hukumnya belum ada. Jadi nanti bolehlah kita nanti bercerita tentang apa saja sih yang termasuk narkotika dan psikotropika dan apa saja yang termasuk bahan adiktif ya. Jadi kita cerita dulu sedikit tentang narkotika ya. Jadi narkotika ini merupakan zat atau obat, bisa yang berasal dari tanaman atau bisa yang disintesis dalam laboratorium ya, atau yang dari zat ataupun bahan sintesis ini menyebabkan perubahan pada fungsi tubuh, yaitu yang terutamanya adalah pada sel saraf. Nah, sehingga di saat tubuh ini masuk zat narkotika tersebut, itu bisa menyebabkan perubahan kesadaran, kemudian hilangnya rasa, kemudian mengurangi rasa nyeri, ya, kemudian tapi yang paling parahnya dari narkotika ini, dia semuanya itu menyebabkan ketergantungan. Ya, yang dimaksud dari ketergantungan ini kan dia tidak mampu hidup apabila tidak ada zat ini gitu. Karena harus ada terus ya, Bu. Iya, itu yang dimaksud dari ketergantungan. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa zat tersebut, atau dengan kata lain, dia hanya hidup untuk barang ini. Iya, itu dia. Untuk zat ini. Itulah narkotika. Iya. Nah, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sudah disatukan antara narkotika dan psikotropika dengan penyebutan narkotika saja ya. Jadi narkotika ini sebenarnya kan kita dari tadi kan menyebutkan penyalahgunaan ya. Jadi sebenarnya ada pembenargunaan yang benar dalam penggunaannya gitu. Nah, jadi narkotika ini kan ada 3 golongan. Iya, tadi yang di awal disebutkan ya, Bu.
Jadi narkotika golongan 1 ini itu tidak boleh dipakai untuk apapun kecuali untuk penelitian saja. Penelitian ini mesti dilakukan oleh lembaga yang secara sah ataupun secara legal ditunjuk oleh pemerintah. Jadi nggak boleh dilakukan penelitian secara perorangan. Walaupun sebenarnya secara keilmuan kita mampu, tapi nggak boleh kalau tidak ada penunjukan secara legal oleh pemerintah. Nah, apa sajakah narkotika golongan 1 ini? Yaitu termasuklah di sini yang paling banyak di daerah kita yaitu ganja, ya, sabu, kemudian ekstasi, ya. Kemudian kalau di luar negeri ada kokain, ya, ada opium, ya, heroin juga termasuk narkotika golongan 1. Nah, kalau pasti kan ada timbul pertanyaannya, Iya. kenapa nih golongan 1 ini nggak dipakai untuk apapun gitu, ya? Benar-benar. Ya, sebenarnya alasan paling utama dari narkotika golongan 1 ini nggak boleh dipakai untuk apapun karena daya rusaknya itu luar biasa di dalam tubuh gitu. Dan sangat-sangat menimbulkan ketergantungan. Daya rusaknya itu apa aja tuh, Bu? Jadi, daya rusaknya ini dia menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh, yaitu pada sel saraf kita. Jadi, kalau misalnya tubuh seseorang tersebut sudah sering masuk narkotika, maka sel sarafnya itu tidak mampu memperbaiki dirinya lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada regenerasi di dalam sel saraf kita. Jadi, berbeda nih DIK. Kalau kita luka, misalnya yang terluka itu kulit kita kan kalau terluka, kalau kita obati, kita rawat dengan benar, bisa sembuh lagi gitu. iya. Atau kalau kita patah tulang, kalau perawatannya bagus, tulang kita masih bisa berfungsi secara normal. Nah, dia berbeda dengan sel saraf. Nah, kalau sel saraf ini walaupun jumlahnya banyak di dalam tubuh seseorang, tapi begitu dia rusak, kerusakan ini akan permanen dibawa seumur hidup Iya. gitu loh. Dan itulah salah satu resikonya ya, Bu. Selain itu apalagi sih, Bu, selain ke sel saraf mungkin yang lebih Iya. yang lebih berbahaya. Oh gitu. Jadi kan kita sama-sama tahu nih sebenarnya sel saraf ini dia merupakan pusat koordinasi, pusat perintah di dalam tubuh. Artinya apa? Di saat sel saraf seseorang rusak, maka dia tidak akan mampu berfungsi secara normal lagi. Tubuh yang lain pun tidak akan mampu berfungsi secara normal lagi. Jadi yang lainnya juga ikutan Iya. rusak ya, Iya. Bu ya. Jadi misalnya nih kita buat perbandingan. Kalau tangan kita rusak atau jari kita terluka, masih bisa nggak kita menulis? Masih ya. Masih. Kan karena yang luka tangan kiri gitu. Masih bisa nggak kita jalan kalau terluka jari kita? Masih, karena organ kakinya masih aktif ya, Bu. Iya benar. Nah, berbeda dia dengan sel saraf. Nah, jadi sel saraf ini bisa saja dari luar lukanya nggak nampak, ya, orangnya sehat secara fisik dari luar gitu. Tetapi kalau sel sarafnya rusak, dia tidak bisa mengenal siapa ibunya, siapa ayahnya, tidak mampu mengenal mana batang pisang, mana cewek cantik kan gitu deh. Nah, disitulah permasalahan dari korban penyalahgunaan narkotika ini. Ke Ya. sarafnya memang sangat berbahaya ya, Iya, Bu. jadi secara kasat mata fisiknya fine, bagus, sehat gitu. Tetapi begitu dia berbicara, apa yang diucapkannya tidak jelas. Udah nggak nyambung ya. Sering nggak nyambung. Dan yang paling parahnya itu dia akan sering berhalusinasi. Iya. Berhalusinasi ini kan dia misalnya nih dia berhalusinasi melihat cewek cantik. Padahal nggak ada apa-apa gitu, hanya angin lewat gitu. Merasa senang padahal nggak nggak ada penyebabnya. ketawa-ketawa sendiri, Iya, benar. padahal nggak ada yang lucu ya, Bu. Kalau kita merasa senang kan pasti ada penyebabnya. Salah satu contohnya misalnya kita baru gajian senang ya kan, atau kita baru apa namanya Baru makan enak ya. baru makan enak bener, makan coklat dan segala macam. Kalau dia kalau kita apa namanya merasa ada penyebab yang jelas, kita merasa senang, itu hal yang wajar, itu adalah hal yang normal. Tetapi itu akan sangat-sangat tidak normal apabila kita tertawa-tertawa sendiri padahal tidak ada penyebab. Nggak ada apa-apa, gitu. ya. Itulah dia. Dan Nah, Bu, selain itu ya, sebentar apa sih? deh. Saya lanjutkan dulu Iya, tadi narkotika golongan satunya ya. Terus ada juga narkotika golongan 2. Ya. Apa itu, Bu? Jadi untuk narkotika golongan 1 ini tidak ada yang boleh digunakan untuk apapun.
Jadi yang benar dalam penggunaan untuk narkotika golongan 1 itu hanya untuk penelitian saja. Penelitian, iya. Golongan yang kedua, Golongan yang kedua itu adalah narkotika yang boleh digunakan dalam pengobatan, tetapi masih ada catatannya, yaitu sebagai alternatif terakhir. Nah, alternatif terakhir maksudnya apa? Kalau masih ada obat yang lain yang bisa mengobati si pasien ini, itu tidak akan diresepkan, tidak akan diberikan narkotika golongan 2. jadi narkotika ini digunakan sebagai obat ya. Narkotika golongan 2 digunakan sebagai Iya, obat. tapi masih ada catatan sebagai alternatif terakhir. Terakhir. Contohnya itu ada morfin, ya. Kalau kita pernah dengar, kalau kita masih ingat dulu ada seorang artis yang menerima terapi morfin akibat si beliau ini menderita kanker stadium 4. Boleh. Apakah boleh? Boleh. Apakah benar beliau menggunakan morfin sebagai terapi? Boleh. Kenapa? Karena kondisinya memang sedang dalam kondisi terminal istilahnya. Pengobatan yang urgent ya. Iya, pengobatan dan kondisi tubuhnya itu maksudnya harapannya sudah jelek gitu. Nah, kemudian itu dia kalau untuk morfin narkotika golongan 2 boleh dipakai untuk pengobatan tetapi sebagai alternatif terakhir. Nah, sementara narkotika golongan 3 itu boleh dipakai untuk pengobatan, tidak ada lagi catatan sebagai alternatif terakhir. Ya, jadi boleh dipakai narkotika golongan 3 ini ada digunakan untuk obat batuk. Ya, apakah boleh? Boleh. Ya. Kenapa? Karena efek terapeutiknya, efek pengobatannya itu sudah lebih banyak daripada efek ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika golongan 3. Udah ada takarannya ya istilahnya Bu. Udah Asalkan obat ini dikonsumsi sesuai dosis ya. dan didampingi juga kan, harus didampingi. Resep dokter, harus dipantau oleh tenaga medis, maka itu akan memberikan efek pengobatan gitu loh, Dek. Nah, selanjutnya ya Bu ya, ini penyalahgunaan narkotika ini kan sudah banyak ya. Terus apa sih yang bikin masyarakat nih tetap menggunakan narkotika padahal sudah tahu resikonya sangat berbahaya? Iya, adik berbeda dengan kakak. Bisa jadi mungkin kalau adik ada sesuatu yang baru mudah untuk mencoba. Tapi bisa jadi juga kakak walaupun ada yang baru tapi kakak tetap dengan metode yang lama gitu. Nah, Setiap orang beda-beda ya. jadi setiap orang yang berbeda ini memiliki sifat genetik masing-masing gitu. Begitu juga dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, ada beberapa orang yang dengan mudah, dengan welcome, dengan open dia mau mencoba sesuatu yang baru, ya. Nah, faktor genetik ini sebenarnya diturunkan dari orang tua, tetapi sangat-sangat mudah dicegah apabila si yang bersangkutan ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang narkotika gitu. Itu faktor genetik namanya. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini termasuklah di sini faktor keluarga. Maksudnya kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak, kemudian si orang tua tidak mau tahu dengan kegiatan anak, orang tuanya sibuk mencari nafkah saja, kemudian adanya pertikaian antara orang tua dan segala macam. Kemudian faktor lingkungan ini termasuk juga apabila seorang anak berteman dengan orang yang sudah memakai gitu ya. Nah, jadi dia mendapatkan tawaran ini dari temannya, ya, dari temannya, baik dia dari teman sekolah ataupun teman tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, itu faktor lingkungan. Kemudian yang faktor yang lain lagi yang menyebabkan seseorang tersebut tetap memakai narkotika itu adalah faktor kemudahan mendapatkan barangnya. Nah, jadi kan kalau misalnya walaupun kita sangat menginginkan suatu barang, kalau barang itu tidak ada kan nggak dipakai juga gitu. Justru karena ada yang minta, ada konsumennya ya. Iya, jadi karena permintaannya banyak, maka terus-terusanlah barang ini diadakan. Bagaimanapun caranya tetap dijamin ketersediaannya oleh para pengedar gitu. Nah, karena kebetulan di kabupaten kita ini kemudahan mendapatkan barangnya itu sangat mudah, ditanam di mana aja bisa ya istilahnya. Khusus untuk narkotika jenis ganja itu ini bukan promosi maksudnya ya. Maksudnya bukan. Biar lebih tahu kondisi realnya, kondisi yang nyatanya, dan kita harus sama-sama waspada gitu. Jadi untuk narkotika jenis ganja itu untuk kabupaten kita itu sangat mudah mendapatkannya, sehingga
resiko remaja menyalahgunakan narkotika itu untuk di daerah kita Sangat sangat besar ya. sekali. Kemungkinan dapat disebarkannya ini kepada remaja Iya. sangat besar ya, Bu. Iya, resikonya tetap kepada remaja, sasarannya tetap kepada remaja. Nah, inilah usaha kita juga agar sama-sama berusaha. Ayolah kita pintar bersama gitu. Karena remaja masih coba-coba, dia Iya. masih penasaran, tingkat penasarannya tinggi ya, Bu. Iya, kalau untuk narkotika penasarannya dengan cara mencari informasi, jangan mencoba Iya. gitu. Mending mencari informasi yang positif tentang bahaya-bahaya narkoba Iya. ya, bukan karena penasaran gimana rasanya. Itu nggak baik Jadi tuh. kalau untuk narkotika itu yang paling pentingnya itu jangan sampai mencoba. Oh. Kalau sampai mencoba pasti kecanduan karena Susah itu sudah lepas ya. penelitian gitu kan. Kenapa? Karena setiap tubuh kita itu akan akan selalu teringat terus dengan pemakaian yang pertama kali. Makanya jangan sampai dicoba. Kan berbeda kan, Dek, cari tahu dengan Coba-coba. coba. Padahal ada banyak hal-hal yang positif bisa dicoba ya Iya. selain narkoba. Iya. Kalau kita mencari tahu, artinya kan kita mencari Informasi. gitu. Nah, kan kita sudah mengatakan bahwa narkotika ini berbahaya. Nggak usah dicoba lagi kalau menurut kakak ya kan? Iya, benar-benar. Jangan dicoba-coba ya sahabat Iya. FM, baik yang muda dan yang tua. Iya, jangan penasaran lagi dengan narkotika karena semua sudah terbukti bahwasanya narkotika ini merupakan bahaya yang nyata dalam kehidupan. Dan nggak baik ya. Iya. Selain itu, Bu, untuk kita mendeteksi penggunanya nih gimana sih, Bu? Mungkin seperti yang Ibu tadi sempat bilang ya, ada orang tua yang terlalu sibuk bekerja hingga mungkin kurang memperhatikan anak, karena anak juga zaman sekarang pintar ya Iya. untuk menyembunyikan banyak hal dari orang tua. Bisa aja di rumah dia terlihat baik-baik saja, tapi di luar dia mencoba segala hal. Iya. Bagaimana sih mendeteksinya, Bu? Iya. Nah, jadi sebenarnya permasalahan penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya paling banyak kekurangannya itu adalah terletak pada pola asuh orang tua. Ya, pola asuh orang tua ini termasuklah di sini kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak. Sehingga si anak ini mau bercerita pun entah kapan atau entah karena malu atau karena sering dibentak atau sering dia baru saja mau curhat udah Dimarahin ya iya, biasanya. udah direpetin Baru mau sama nanya, ibunya. Bu, narkoba itu apa? Jangan coba-coba ya gitu Iya, ya. tapi kan nggak boleh gitu. Makanya kita sampaikan kepada pendengar semuanya, bahaslah narkoba dengan anak Anda. Jangan dianggap tabu gitu. Nah. Karena kalau tidak dibahas di rumah duluan, maka dia akan mencari informasi yang dari luar. Kan dari informasi dari luar belum tentu benar gitu. Dapatnya informasi yang negatif ya. Iya, dia duluan dapat tentang mitos-mitos, janji-janji palsu dari narkoba ini. Makanya bahaslah tentang narkotika ataupun tentang narkoba di rumah pertama kali. Tahu-tahu anaknya di luar, narkoba gimana sih? Nanyanya ke pengedar. Iya. Pengedarnya bilang, Oh iya, pasti yang mereka kan indah-indah, dibujuk iya. kan. Pasti dibujuk kan. Kamu bakal keren deh kalau pakai narkoba, kata pengedar. Kamu bakal cinta kamu pasti diterima sama si doi. kamu pasti kuat, katanya gitu ya. Kamu pasti pede kalau pakai narkoba, kamu pasti pede nembak dia. Iya. Banyak sekali bujuk rayu dari si pengedar untuk agar si anak ini mau mencoba, ya. Nah, itu yang pertama, harus dikomunikasi antara anak dengan orang tua. Harus dibahas tentang narkoba ini dengan orang tua atau orang tua yang bertanya duluan ke anak. Jangan ditunggu si anaknya yang datang ke orang tua gitu kan. Nah, kemudian apalagi yang paling penting sebelum mengenali si anak ini, yaitu perhatikanlah perilaku si anak, ya, karena setiap penyalahgunaan narkotika itu pasti menimbulkan perubahan, ya, baik perubahan fisik maupun perubahan perilaku, ya. Nah, perubahan fisik ini bisa jadi kalau dia sedang dalam pengaruh narkotika, itu bisa saja dia jalan tidak stabil atau sempoyongan, kemudian bicaranya tidak jelas, ya, kemudian sudah kita suruh melakukan kegiatan dia asik diam saja atau apatis namanya ya, kurang respect ya, respect sama orang, kurang Iya. memperdulikan Iya. sekitar ya. iya, kemudian nggak suka mandi atau malas mandi, ya, malas mandi. Kemudian kalau sudah malas mandi otomatis kebersihan dirinya pasti kurang, nggak sikat gigi, nggak bersihkan wajah dan segala macam, ya. Jadi terlihat kusam ya, Iya. Bu.
jorok sebenarnya, bukan hanya kusam ya. Bukan hanya Jorok. kusam, kotor Iya, ya. kotor. Kenapa? Karena orang yang menyalahgunakan narkotika itu seperti di awal tadi kita bahas, dia hidup hanya untuk mencari barang, mencari narkotika. Jadi dia tidak akan memperdulikan lagi Apa yang kebersihan dirinya. Apa ya. yang di sekitarnya, untuk dirinya sendiri dia tidak peduli lagi Iya. ya. Nah, kemudian secara tingkah laku mungkin bisa saja itu ada perubahan, misalnya perubahan pola tidur. Misalnya malam dia nggak tidur gitu. Kemudian suka berbohong. Kemudian apa yang ada di rumah bisa saja itu nanti keluarga tersebut akan kehilangan. Kenapa? Dia jual. Dijual untuk Iya, beli iya, ini ya. dia jual dibarternya dengan pengedar untuk mendapatkan narkotika. Kemudian bisa juga dia kalau lagi ada barang di tangannya, biasanya dia mengurung diri di kamar. Kemudian menghindari bertemu dengan keluarga, menghindari kontak mata di saat bercerita dengan orang tua. Ya. Kemudian bisa jadi juga dia memiliki teman yang baru yang nggak dikenali oleh orang tua. Ya. Kemudian kalau secara emosional ini yang paling kentara itu adalah dia lebih agresif, cepat tersinggung. Ya. Misalnya adiknya nggak ngapa-ngapain dia udah marah-marah gitu. Bisa jadi juga curiganya berlebihan, ya, kita nggak ngapa-ngapain tapi dia sebut pencuri, tapi sebenarnya kan dia yang mencuri barang-barang rumah gitu. Jadinya nambah ya Bu, ininya permasalahannya iya. jadi lebih ke kriminal juga bisa karena dia mencuri kan, Iya. mencuri untuk mendapatkan barang haram ini kalau Iya. kata. Iya. Jadi nanti mencurinya ini kan bisa saja memang di rumahnya pertama kali. Iya, Tapi kan kalau habis barang di rumah nggak ada lagi yang bisa dijual, pasti dia akan melakukan pencurian ke tetangga dan Iya, segala macam. di luar Jadi, ya makin nambah iya. ininya. Jadi kan terlihat kan Dek ya, Hal negatifnya bertambah. permasalahan yang muncul ini terus-terus datang apabila satu saja anggota keluarga atau anggota masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Itulah dampak bahayanya, sehingga kita harus sama-sama bergerak melakukan upaya pencegahan. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, ini akan berpengaruh besar terhadap keselamatan generasi bangsa kita gitu. Belum lagi kalau sudah terjerumus, kasihan ya Bu, Iya. orang tua untuk mengobati anaknya harus rehab, harus segala macam. Pasti perjuangan orang tua. Jadi mending dihindarin Iya. selagi bisa. Selagi bisa. Jangan coba-coba untuk itu aja intinya. Iya. Dan Bu, untuk mengatasinya gimana sih Bu? Kalau sumpamanya baru mau mulai mencoba atau sudah terjerumus deh. Iya. Kita bagi dulu ya. Jadi sebelum mencoba, bagi yang adik-adik belum pernah mencoba atau saudara-saudara kita atau rekan-rekan bapak ibu yang tidak pernah mencoba narkotika, teguhkanlah hati untuk tetap tidak mencoba. Jangan sampai terbujuk, jangan sampai termakan rayuan pengedar. Jangan sampai termakan rayuan si pengedar yang mengatakan bahwa Rayuan gombal sang si pengedar. iya, bahwa kalau pakai narkotika keren gitu. Pasti kamu Janji-janji nanti manis. iya, di tempat kerja nanti kamu bakal berhasil kalau kamu pakai ini. Jangan sampai tergoda dengan itu. Itu kalau belum pernah mencoba. Nah, dan yang belum pernah mencoba ini teruslah mencari ilmu, mencari informasi tentang narkotika tersebut. Ini sekarang itu sudah banyak perkembangan narkotika kita ya. Dari sekitar lebih dari 500 zat narkotika yang baru di dunia ini ya, itu sudah masuk ke negara kita itu sekitar 60-an jenis zat narkotika yang baru. Jadi tidak hanya ganja, sabu, ekstasi saja lagi, sudah banyak jenis-jenisnya yang lain. Dan jenis-jenis yang baru ini sering dimasukkan ke dalam makanan, permen, biskuit, kemudian roti dan segala macamnya. Jadi carilah informasi sehingga kita bisa menghindarinya ya. Jadi cara mudah mengenali suatu makanan atau misalnya minuman yang ada narkotikanya dengan yang enggak sebenarnya mudah. Ya, kalau yang normal gini kan Deika, kalau kita misalnya makan mie rebus misalnya. Kalau kita makan mie rebus dalam keadaan mie rebus yang sebenarnya, efeknya kalau menurut DIK apa? Kenyang kan? Kenyang gitu kan. Dan biasanya kalau kita makan mie rebus kan sekedar kenyang, nggak ngantuk berat gitu, nggak ngantuk berat. Kalau ini ngantuk terus pengen nambah-nambah lagi kali ya Iya, Bu. jadi kalau misalnya mie rebusnya itu ada narkotikanya di dalam, efeknya nggak cuman kenyang, bisa saja ngantuk berat. Atau kita nggak bisa dalam sehari itu harus makan mie rebus misalnya, itu sudah termasuk kecanduan
ya, maka bisa jadi di dalam makanan tersebut bisa jadi mungkin zat. dimasukkan zat narkotikanya. Sama saja kan kasus yang dulu juga pernah itu kita jumpain di brownies, ya, yang ada narkotikanya. Itu pun kita ketahuannya itu karena anak kecil makan satu potong brownies ini. Ternyata setelah dimakannya satu potong, si anak tidur terus, dibangunkan nggak bisa sama orang tuanya, sementara badannya terasa sehat sama orang tua. Nah, dibawalah oleh orang tua ke rumah sakit, diperiksa ini dan segala macam, di IGD diperiksa tensi dan segala macamnya. Nah, jadi ditanyain tadi di rumah makan apa gitu sama petugas, kan dibilangin makan brownies. Jadi diperiksalah urinnya, memang positif di dalam urin anak tersebut ada narkotikanya gitu. Jadi kita harus waspada sekali. Jadi sangat banyak informasi tentang narkotika yang baru, efeknya yang semakin bervariasi, kemudian bentuknya yang sekarang sudah banyak. Misalnya kalau kita dulu mengenal ganja itu hanya seperti lintingan rokok. Iya. Sekarang sudah banyak bentuknya ya, Bu. banyak bentuknya. Ada minyak ganja, ada yang dijual dalam seperti kapsul suplemen gitu. Ini pun kembali kami ingatkan pendengar Star FM semuanya dimanapun Anda berada, ini kami sampaikan agar kita lebih waspada, ya, agar lebih waspada. Sementara untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Star FM yang sudah atau yang sudah pernah memakai atau yang sedang memakai, Cepat-cepat tobat iya, ya, Bu. Cepat-cepat cepat-cepat bertobat. Kuatkan dalam hati, niatkan dalam hati untuk berhenti. Nah, karena Ya. ada juga manfaatnya ya. Iya, kuatkan dalam hati, niatkan dalam hati untuk berhenti dan carilah pertolongan. Mencari pertolongan ini maksudnya carilah layanan rehabilitasi, boleh datang ke BNN. Nah, kalaupun sedang memakai, walaupun dia dalam keadaan memakai, kalau dia sudah mau direhabilitasi, datang ke BNN itu, Dek, itu nggak di penjara, nggak dipidana, Nggak dihukum nggak ya. dihukum, jangan takut. Kan banyak nih beredar di masyarakat, alah, nanti kalau pergi ke BNN nanti di penjara kamu, katanya. Nanti dihukum, kamu nanti nggak dibolehkan pulang lagi, katanya. Enggak, Dek. Jadi setiap sekorban penyalahguna narkotika yang datang lapor diri namanya, datang lapor diri ke BNN itu tidak akan dipidanakan. Tapi dibantu Iya. untuk sembuh Iya, ya. itu maksudnya direhabilitasi. Iya. Nanti kita akan diskusikan metode rehabilitasinya itu apakah rawat jalan atau rawat inap. Kemudian di situ nanti akan kita periksa secara fisik gangguan yang sudah terjadi apa saja. Nah, sebelum terlambat Ika, ya, kalau misalnya dia sudah menunjukkan gejala gangguan kejiwaan, itu tidak bisa lagi kita rehabilitasi. Nanti kita akan rujuk ke rumah sakit jiwa. Karena program rehabilitasi yang kita buat ini itu untuk mengatasi masalah kecanduan, bukan masalah kejiwaan, gitu. Nah, itu dia sahabat Star FM, bincang-bincang kita cukup banyak ya, Bu, Iya. dan semoga bermanfaat untuk kamu semua, dan terima kasih Ibu Iya. sudah mau berbagi informasi ya bersama sahabat Star FM. Iya. Semoga sahabat Star FM dengan mendengarkan talk show interaktif kita hari ini masih bisa bertahan tanpa Iya. narkoba, dan Tanpa. untuk yang sudah Harus bertahan, Dek, harus mencoba-coba, semoga dijauhkan ya. Iya. Oke sahabat Star FM, jangan kemana-mana karena Ika masih akan menemani kamu di 102,6 FM Penyambungan.